Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengaturan hak kekayaan intelektual dalam KUH Perdata. Di sini KUH Perdata dan hak kekayaan intelektual itu memiliki hubungan yang kompleks. Artinya keduanya itu tidak ada aturan khusus, yang dimana di dalam KUH Perdata sendiri itu tidak memiliki aturan khusus yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual secara eksplisit. Kemudian untuk pengaturan khususnya di dalam perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia itu diatur di dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang paten. Kemudian untuk prinsip umumnya, di KUH Perdata sendiri mengandung prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Nah, di sini prinsip umumnya yang tercantum di dalam KUH Perdata yang paling relevan yaitu ada hak milik. Nah, KUH Perdata sendiri itu mengatur hak milik yang dapat diartikan untuk memiliki dan menggunakan sesuatu yang secara penuh. Kemudian konsep dari hak milik ini dapat digunakan untuk melindungi hukum kekayaan intelektual, terutama untuk hal-hal yang eksklusif seperti menggunakan karya cipta. Nah, contoh penerapan sendiri itu jika seseorang menciptakan karya seni dan juga mengklaim hak milik atas karya tersebut, maka di dalam KUH Perdata sendiri dapat digunakan untuk melindungi karyanya sendiri atau melindungi hak dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua ada hak pribadi. Di KUH Perdata juga mengatur hak pribadi seperti hak untuk nama baik, hak untuk privasi, hak untuk kebebasan berekspresi. Nah, hak-hak ini itu dapat dikaitkan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual seperti hak moral, atribusi, dan integritas. Contoh penerapan prinsip umumnya itu jika seseorang menggunakan nama atau karya orang lain tanpa izin KUH Perdata, maka itu bisa menuntut untuk ganti rugi atas pelanggaran hak pribadinya, seperti hak untuk nama baik. Selanjutnya ada perbuatan melawan hukum. KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak kekayaan intelektual. Contoh dari penerapan prinsipnya yaitu jika seseorang melakukan pemalsuan merek atau pembajakan karya cipta, KUH Perdata itu dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tersebut. Selanjutnya ada keterbatasan KUH Perdata. Nah, keterbatasan KUH Perdata itu ada di keterbatasan ruang lingkup. Nah, KUH Perdata sendiri itu tidak dirancang khusus untuk mengatur hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, banyak aspek dari hak kekayaan intelektual yang tidak tercakup di dalam KUH Perdata. Kemudian ada perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi sendiri itu kan sekarang teknologi itu sedang berkembang pesat. Nah, itu tuh melahirkan bentuk-bentuk baru dari hak kekayaan intelektual yang dimana itu tidak tercakup di dalam KUH Perdata. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa meskipun ada KUH Perdata yang tidak memiliki aturan khusus untuk mengatur hak kekayaan intelektual, namun di beberapa prinsip umum dalam KUH Perdata itu dapat digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Namun di balik itu tuh ada keterbatasan KUH Perdata dalam ruang lingkup dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi yang dimana kita mengharuskan adanya undang-undang khusus untuk mengatur hak kekayaan intelektual secara komprehensif. Pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia itu merupakan proses yang terus berkembang. Nah, pengembangannya itu di undang-undang dan pengaturan terkait hak kekayaan intelektual yang harus terus dilakukan untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi para pencipta dan inovator. Sekian tugas untuk menjelaskan tentang pengaturan hak kekayaan intelektual di dalam KUH Perdata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.